Kembali lagi bersama saya Hendy Wicaksono, dosen Teknik Elektro Universitas Surabaya. Pada video ini, kita akan membahas mengenai motion constraint and controllability. Motion constraint atau batasan pergerakan. Motion constraint terbagi menjadi dynamic dan kinematic constraint. Batasan dinamik dikarenakan pembatasan inersia dan juga batasan dari aktuator seperti torsi motor maupun roda yang slip. Sedangkan batasan kinematik dikarenakan konstruksi robot dan model kinematik robot itu sendiri. Jadi beberapa model robot itu tidak bisa bergerak ke suatu sisi. Nah, itu artinya mempunyai batasan kinematik. Kinematic constraint kita bagi menjadi holonomic constraint dan non-holonomic constraint. Kita bahas terlebih dahulu mengenai holonomic constraint. Holonomic constraint terkait dengan generalized coordinate. Sistem dikatakan holonomik jika tidak memiliki kinematic constraint. Sistem holonomik tidak mempunyai batasan velocity space untuk semua arah pergerakan. Contoh, mobil bukan sistem holonomik karena mobil tidak dapat bergeser kiri atau kanan. Ini adalah persamaan M generalized coordinate. Q-bolt sama dengan Q1, Q2 sampai Qn transpose. The holonomic constraint function Q, di mana function Q dan turunannya adalah continue. Secara general, kita dapat mempunyai M holonomic constraint di mana M lebih kecil daripada M. Berikutnya adalah the non-holonomic constraint. Kita mempunyai fungsi Q dan Q dot sama dengan 0. Fungsi non-holonomic constraint adalah smooth function dengan continuous derivative. Kinematic constraint dapat dikatakan holonomik jika dapat diintegral, yang artinya velocity Q dot pada persamaan di atas dapat dieliminasi. Jika M linear independent non-holonomic constraint, maka velocity space-nya adalah n minus m dimensional. Contoh differential drive vehicle seperti kursi roda listrik dapat bergerak pada sudut orientasinya, namun tidak dapat bergerak pada arah lateral, seperti sisi kiri maupun sisi kanan. Kita asumsikan linear constraint Q dot sama dengan Q1 dot sampai Qn dot transpose, maka fungsi dari Q dot sama dengan A transpose kali Q dot sama dengan A1 sampai AN dikalikan vektor Q1 dot sampai Qn dot sama dengan 0. Jadi A besar sama dengan A1 transpose sampai AM transpose. Nantinya non-holonomic constraint A kali Q dot sama dengan 0. Lalu kita membutuhkan matriks SQ sebagai reachable motion directions S1 sampai Sn-M, di mana M constraint define N-M reachable direction. Sehingga kita dapat new kinematic model Q dot sama dengan S fungsi Q kali nu, di mana nu adalah kontrol vektor yang baru. Contoh, pada differential drive robot dengan kinematic model, kita mendefinisikan velocity, reachable velocities, motion direction, and motion constraint sebagai berikut. S1 fungsi Q sama dengan cos V, sin V, dan 0. Sedangkan S2 fungsi Q sama dengan 001. Dengan possible motion control, Q dot sama dengan U1 kali S1 tambah U2 kali S2, di mana U1 dan U2 adalah kontrol input yang baru. Live bracket dan controllability. Pembahasan live bracket pada pembelajaran ini sangat singkat, hanya sebagai introduction atau pengantar. Motion yang baru tadi dapat dihitung dengan menggunakan live brackets.
Contohnya adalah motion mobil yang parkir paralel menggunakan motion yang baru dengan bertukar antara motion model dasar atau motion dari kinematik sebelumnya. Mobil tidak bisa langsung bergerak ke sisi untuk parkir, namun dapat bergerak secara berurutan, maju mundur ke arah sisi yang diinginkan. Formula lap bracket seperti ini. I, J sama dengan del J per del Q kali I minus del I per del Q kali J. Di mana del I per del Q formulasinya seperti berikut. Untuk masalah controllability, kita coba review dari kinematik dasar seperti berikut. Kemudian ini bisa ditransformasi atau istilahnya sama dengan X dot sama dengan V cos V, Y dot sama dengan V sin V, sedangkan V dot sama dengan omega. Jika kita buat formula Q dot sama dengan AQ plus BU, maka S1 sama dengan EQ, S2 sama dengan B. Sedangkan kita punya rank yang terdiri dari kolom pertama adalah B, kolom kedua adalah lap bracket antara A dan B, kemudian kolom berikutnya adalah lap bracket antara A kuadrat B, sampai berikutnya sama dengan N. Itu kalau controllable. Jika rank sama dengan N, maka controllable. Dengan kasus differential drive mode di atas, N sama dengan 3. Karena punya Q1, X, Q2, Y, Q3 adalah V. Dan ranknya adalah kolom pertama adalah B, maka kita punya B. Kemudian kolom kedua, kalau kita hitung, kita turunkan hitungan, akan mendapatkan 0, kolom ketiga juga 0. Maka sampai deret apapun, rank sama dengan 2. Kondisi di atas tidak terpenuhi, maka sistem differential drive uncontrollable. Kemudian untuk pengantar dynamic model, kita bisa menggunakan formula Lagrange. Berikut adalah formula Lagrange dan kemudian kita bisa masukkan ke formulasi seperti ini. Dynamic model berarti memanfaatkan acceleration, kemudian centrifugal force, lalu friction and damping force, kemudian gravity atau gravitasi, kemudian ada disturbance dan transformation metric. U di sini adalah input vector. Nah, jadi dalam mendesain dynamic model, kita bisa memanfaatkan kesemuanya atau hanya mempedulikan salah satu atau salah dua. Contoh, kita memperhatikan acceleration dan friction. Berarti nanti centrifugal forces kita bisa buat 0 dan gravitasi kita bisa buat 0. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.